menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Puluhan warga Buddha di Jakarta melakukan berdana pindapata kepada 34 biku sangha atau bante dari 4 negara yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia di Vihara Cetia Panasika, Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat. Berdana pindapata adalah ajaran Buddha yang menyerukan agar umat Buddha berbuat kebajikan dengan bersedekah kepada bante yang sedang melakukan perjalanan. Sedekah dilakukan pada 2 sesi, yakni sesi memberikan makan pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat untuk sesi pemberian makan siang kepada para bante. Selain makanan, umat yang datang juga memberikan jubah katina dan dana. Kehadiran ke-34 bante di Vihara Cetia Panasika ini untuk bersinggah sebelum melakukan perjalanan tudong lintas negara dan berakhir di Candi Borobudur saat perayaan Waisak 2567 BE tahun 2023. Perjalanan tudong merupakan perjalanan ritual para bante yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Mereka mulai menjalani perjalanan ini pada tanggal 23 Maret 2023 dari Nakhon Sitamarat, Thailand melewati Malaysia, Singapura, dan tiba di Batam pada tanggal 8 Mei 2023. Total jarak tempuh yang dilintasi para bante mencapai 1.660 km dan perjalanan tudong di tahun ini merupakan pertama kali dilakukan di dunia. Para bante ini akan melanjutkan perjalanannya dari Kementerian Agama pada Kamis 11 Mei 2023. Sebelumnya lebih dari 32 bante yang ikut perjalanan tudong, namun di tengah perjalanan beberapa bante tidak dapat melanjutkan perjalanan karena sakit. Dalam acara Pindapata ini, Vice President Association of Buddhist Tour Operators, Effendi Hansen, berkesempatan memberikan replika Candi Borobudur dan buatan dana kepada perwakilan bante. Hansen mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para bante yang telah menempuh perjalanan panjang antar negara. Hansen berharap kehadiran para bante di Candi Borobudur pada tanggal 4 Juni 2023 atau tepat Hari Raya Waisak merupakan momentum untuk memperkenalkan Candi Borobudur sebagai pusat religi umat Buddha di dunia. Apalagi kedatangan para bante ini ditempuh dengan berjalan kaki dari Thailand. Oleh karena itu, Hansen mengajak umat Buddha di Indonesia untuk menyambut gembira perjalanan spiritual yang dilakukan 34 bante ini. Pada hari ini kami datang memberikan dana kepada para biku sangha di mana mereka melaksanakan tudong dari Thailand menuju ke Indonesia sampai ke titik Borobudur pada saat Waisak nanti. Nah, pada hari ini tentu menggugah kami untuk berbuat sesuatu sehingga pada hari ini kami datang memberikan sedikit bantuan dana untuk para sangha juga sebagai apresiasi. Kita berikan replika Candi Borobudur untuk mereka. Jadi tentu ini adalah satu kenang-kenangan agar apa yang mereka lakukan saat kembali ke negaranya tetap mendapatkan satu replika Borobudur atau Borobudur Temple dalam diri mereka sendiri, sehingga ini menjadi sebuah kenangan indah karena perjalanan ini memakan cukup banyak waktu total hampir 1.700 km dan satu hari mereka berjalan hampir 40 km. Jadi kita sebagai masyarakat Buddhism ini adalah satu peristiwa yang luar biasa yang perlu kita apresiasi dan hargai. Walaupun sedikit yang kita berbuat, mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Diinformasikan ada 4 negara, yaitu dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia sendiri. Jadi ini satu peristiwa yang baru pertama kali dilakukan. Baru pertama kali dilakukan perjalanan tudong ini. Nah, tahun lalu saya pernah ketemu dengan seorang bante, kebetulan beliau tinggal di Amerika. Beliau juga pernah lakukan sedemikian rupa. Beliau berjalan dari West Coast Amerika menuju East Coast Amerika. Nah, sendiri. Kemudian lagi kedua, beliau lakukan perjalanan dari Iran menuju ke Perancis. Nah, tentu kami bertanya apa yang tujuan yang beliau lakukan, mengapa harus berjalan sampai begitu jauh.
Jadi beliau katakan beliau ingin memberi kedamaian untuk seluruh umat manusia di dunia. Nah ini tentu luar biasa. Bante Kantadamo atau akrab disapa dengan Bante Wawan mengatakan perjalanan tudong ini pernah dilakukan Sang Buddha saat beliau masih hidup. Semasa hidupnya, Sang Buddha selalu melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain dengan berjalan kaki yang jaraknya cukup jauh. Menurut Bante Wawan, perjalanan tudong merupakan perjalanan yang memiliki banyak manfaat bagi para Bante yang menjalaninya dan manfaat yang didapat seperti melakukan meditasi. Untuk yang melakukan praktisi Dutangga itu ada 13. Untuk perjalanan tudong itu? Bukan begitu. Jadi ada 13 ciri seorang biku Dutangga. Silakan mau dilakukan semua, silakan hanya dilakukan satu macam, silakan mau 2 atau mau 3 silakan. Jadi tidak dipaksa satu bagian. Dari 13 itu ya? Dan satu bagian dan satu termasuk ini salah satunya praktek untuk meditasi, melatih kesabaran, melatih mental, melatih kita memancarkan cinta kasih kita. Kalau seorang biku Dutangga melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, apalagi di hutan, itu bukannya rasa derita yang kita ambil ya. Banyak makhluk buas atau makhluk halus segala macam, makanya kita selalu pacarkan metta supaya mereka tidak mengganggu kita. Harapan saya hanya ingin warga Indonesia khususnya, saya ingin bersama-sama untuk semua aliran, semua agama, kita melakukan perjalanan ini bersama-sama dengan teman-teman, sahabat-sahabat saya dari umat Muslim, dari umat Kristen, dari umat Hindu, Protestan segala macam. Kita sama-sama melakukan misi toleransi antar umat beragama dalam menyambut Waisak 2023. Tim Eljan Media melaporkan.